Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, berkat syafaat beliau, tolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita di bab penghujung daripada arkanus shalah, yaitu rukun-rukun salat, di mana yang minggu kemarin kita bahas adalah as-sujud. Kemudian setelah sujud, kemudian kita sujud kembali. Setelah sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Al-julusu baina sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Sebelum kembali kita sujud kedua. Di situ ada bacaan yang sering kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaannya tetap hukum daripada membaca tersebut hukumnya sunnah, tapi duduknya itu adalah duduknya wajib dengan tumakninah. Maka di sini dikatakan fal julusu baina sajdataini fardun wa tumakninatu fihi fardun aidan. Duduknya itu adalah wajib dan tumakninahnya pun hukumnya wajib. Nah, untuk mendapatkan tumakninah, dengan kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu sudah dikatakan tumakninah. Karena melebihi daripada tumakninah itu sendiri, karena tumakninah itu paling sedikit dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian wa yamuddu ila kemudian bacaan tersebut dari mana datangnya? Apakah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan bacaan tersebut sesuai dengan Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul baina sajdataini. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ketika beliau duduk di antara dua sujud dengan ucapan Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wajburni warfa'ni. Ini kalimat yang berbeda-beda, tapi riwayat-riwayat yang lain pun ada riwayat yang sama, tapi susunannya saja yang berbeda. Begitu kan? Allah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan ini kan berbeda. Jadi banyak riwayat-riwayat yang berbeda tadi. Kalau dikatakan di sini, riwayat ini adalah riwayat yang diambil riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan mengatakan hadis ini sahih. Kemudian riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Nah, ini riwayatnya sama, tidak jadi masalah ucapan tersebut
dengan beberapa hadis yang sama, yaitu Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini. Ya Allah, ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, artinya maafkan segala kekurangan-kekuranganku, tutupilah, warfa'ni, angkatlah derajatku, wahdini, diberikanlah aku hidayah, wa'afini, maafkan aku, wa'fu anni, dan selalulah beri maaf kepadaku ya Allah. Nah, itu bacaan tersebut datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila tidak dibaca, tidak jadi masalah. Artinya tidak membatalkan sholat. Yang terpenting adalah duduknya kita dalam posisi tumakninah. Nah, cara duduknya itu dengan meletakkan bayusan doanya jadi samuftarishan, seperti kita duduk tahiyat. Seperti kita duduk tahiyat, yaitu sujud, kemudian iftirash tadi. Nah, ini kita sujud, nah kemudian meletakkan kaki kiri duduk di atas kaki. Nah, begini. Itu dia tapak kaki. Nah, seperti ini. Ini sunnahnya seperti ini. Tapi jika seandainya tidak mampu, ya kan bisa ada orang tidak mampu. Nah, jadi bisa diganti dengan seperti ini. Bisa, ya. Allah, seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh dapat, artinya dapat kewajiban itu sudah dapat. Tapi tadi sunnahnya dengan iftirash. Nah, kemudian wa yustahabbu aidan an yad'a yadihi. Ada beberapa sunnah di sini. Yang pertama, tadi dengan duduk iftirash, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Humaid As-Sa'idi. Kemudian wa yustahabbu yad'a yadayhi ala rukbatayhi wa yuwajjiha asabihuma ila al-qiblah. Hadza huwa as-sahih al-manqul. Nah, kemudian kedua belah tangannya, ya, tangan ini diletakkan ala rukbatayhi, di atas paha, dekat lutut, ya, di atas lututnya. Wa yuwajjiha asabihuma ila al-qiblah. Ya. Hadza huwa as-sahih al-manqul. Summa jalasa sallallahu alaihi wasallam faftarasha rijlahu al-yusra wa aqbala bi sadrihi al-yumna ala qiblati wa wada'a kaffayhi al-yumna ala rukbatayhi al-yumna wa kaffayhi al-yusra ala rukbatayhi al-yusra. Wa yataqaddam an sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu kana yuhibbu an yastaqbila kulli shay'in minhu al-qiblah. Idza shalla hatta kana yastaqbilu bi ibahimima al-qiblah. Kemudian فيستحب للأحاديث الصحيحة التي مرت فيها استحباب توجيه الأصابع إلى القبلة أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه تكون رؤوس أصابعهما عند ركبتيه مضمونة أصابع وجهه بالقبلة. Nah, jadi dia begini, Pak. Oke. Iya. Ini. Ya, nah, seperti ini. Ya, tidak begini. Rabbi firli warhamni, enggak. Nah, begini. Jadi ujung ini menghadap ke enggak usah diukur-ukur benar. Tidak. Yang penting kena. Ya, begini. Ya. Enggak begini. Nah, begini nih. Kemudian ya, seperti itu. Ayyadhu ayadih ala fakhidhihi qariban min rukbati bihaitsu takunu ru'usu asabihi inda rukbati madmunatul asabi wa yusannu an yaqul fi julusihi. Ini riwayat qanasa ala dzalika Imam An-Nawawi fil Majmu'. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', syarah daripada Al-Muhadzab. Nah, kemudian setelah itu sujud kembali. Setelah itu kita sujud kembali. Allah. Setelah sujud kedua, kita akan naik pada rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga atau yang keempat. Allah. Posisi kita ingin naik, di situ ada beberapa sunnah.
Sunnahnya yang pertama, posisi tangan itu menggenggam atau dilepas begini. Ada kita lihat orang itu gini. Allah. Nah, ketika dia ingin naik, dia begini. Ya. Allah. Atau sebenarnya seperti ini. Allah. Oh. Ya. Nah, pertama ada satu sunnahnya, yaitu duduk. Namanya duduk istirahat. Istirahat. Jadi tidak seperti kita itu begini. Setelah sujud, yang kedua kita naik. Allah. Tidak ada jeda. Jadi di posisinya ada sedikit jeda. Allah, duduk istirahat. Tapi tidak putus tadi. Kalimat apa? Takbirnya tidak putus. Jangan putus nanti. Allah. Allah. Langsung Allah. Duduk ya. Tapi takbirnya tetap ya. Tetap jalan. Nah, posisinya boleh tadi duduk begini. Boleh begini. Ini namanya ik'a. Ini begini. Duduk begini, ini ik'a, Pak. Dapat sunnahnya, dapat ini. Sunnahnya dah dapat. Kalau tadi kan iftirosh. Mungkin kalau iftirosh bangunnya lagi nanti susah kan. Tapi kalau ik'a kan begini enak. Saya begini. Allah. Langsung saya naik lagi. Nah, ketika naik, posisi tangan ini begini atau begini. Nah, kita baca hadis ya. Waqa'a fil Bukhari fi hadis Malik bin al-Huwairis wa huwa yasifu lahum salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah jalasa wa atamada 'ala al-ard thumma qama. Wa jaa'a fi hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi wasfi hadhihi al-jalsati annahu qala thumma ahwa sajidan as-sajdatu tsaniyah thumma qala Allahu akbar thumma sana rijlahu wa qa'ada wa atadala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdihi thumma nahat thumma sana'a fi rak'ati tsaniyah mislu dzalik wa yusannu an yukabbira lil ahadits sahihah. Di sini dikatakan wa sunnah an yaquma mu'tamidan biyadaihi 'alal ard. Sunnah untuk meletakkan kedua belah tangannya 'alal ard tanpa digenggam. Jadi ada orang kan macam apa? Push up gitu. Allah begini dia. Yakbit, dia di kepal. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang sahih tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengepal kedua belah tangannya. Jadi dilepaskan begini saja. Allah, dia didorong. Itu sunnah, Pak ya. Jadi sunnahnya itu memang didorong. Jadi jangan merasa kuat. Sunnahnya Bapak begini. Allah, misalkan duduk istirahat nih, kemudian enggak sunnah itu. Tetap apa sunnahnya dengan ditolak. Ya tamid Allah. Tetap didorong begitu Allah. Jadi jangan mentang-mentang kuat langsung mau berdiri begitu. Nah, itu justru tidak disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin naik lagi ke atas dengan meletakkan kedua belah tangannya alal ard. Ya tamid. Sawa'un fi hadzal qawi wa dhaif. Walaupun dia itu dalam keadaan kuat atau lemah. Warrajulu wal mar'ah, baik itu laki-laki maupun perempuan sama. Di hadis Malik bin al-Huwairis wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah jalasa wa tamada 'alal ard thumma qama wa yukrahu an yaqbid yadayhi fi i'timadi 'alal ard. Maka makruh untuk dikepalkan tangannya. Makruh hukumnya. Fala yajma'u akal ajin la siyama wa ahadits shalah jami'uha tasbutu anna al-i'timad fi jami' ahwali shalah 'ala al-yadain innama yakunu birrahatin. Karena pemahaman daripada banyaknya hadis,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu i'timad, artinya meletakkan kedua belah tangan, dipastikan Nabi meletakkannya dalam keadaan tidak mengepal, dipastikan dalam keadaan tangan terbuka. Inama yakunu birahatin aw batinul yadain. Anil Barra ibni Azib. Nah, dari Barra bin Azib karena sallallahu alaihi wasallam yasjud ala al-yatayhi wa fil Bukhari wala qabidahuma. Nah, ini disifati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dan ingin naik, Nabi tidak pernah mengepalkan kedua belah tangan. Nah, jadi kalau melihat teman atau mengepalkan tangannya, itu Bapak bisa lihat juga dalam buku yang ditulis oleh Imam Albani. Di antaranya mengambil hadis dengan mengepalkan tangan. Makanya banyak sekali kita lihat yang mengepalkan tangan. Nah, dikepal begini. Itu menurut beliau standar hadisnya lebih kuat standar hadis Nabi SAW tidak mengepal tangannya. Ya. Kalaupun ada, maka bisa dijadikan suatu perbandingan mana hadis yang lebih kuat. Makanya di sini mengambil hadisul Bukhari. Di sini dicatat halaman juz 2 halaman 305. Artinya ini hadis sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan riwayatul Bukhari. Wala qabidahuma, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengepalkan kedua belah tangannya. Wa kadza ja'a fi wasfir ruku, sama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku. Nah, hadis ini karena banyak komentarnya, mana sih yang lebih betul? Karena ada yang karena hadis mengepalkan pun itu ada. Jadi bukan tidak ada. Jadi jangan mutlak disalahkan juga, enggak. Ya, tidak mutlak untuk disalahkan, akan tetapi di sini kan kita membahas tentang hadis Jadi mana hadis yang lebih kuat dan siapa yang berbicara lebih dominan dalam bab ini. Jadi tidak bisa kita langsung baca, satu kali baca dapat langsung kita jadikan satu pegangan, pun tidak bisa juga. Karena disitulah kehebatan ilmu, di mana tidak bisa dengan satu kitab, pun tidak bisa dengan satu guru, tidak bisa. Dibutuhkan pemahaman yang sangat luas sekali di antaranya. Nah, di sini dijelaskan. Beliau kekeh dengan pendapat Nabi posisi tidak mengepal. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini bukan hanya lewat hadis satu tadi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan ini diperkuat oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu taala. Qala al-Hafidh Ibnu Shalah fil kalam min al-ajin wa amala bi hadza al-ajin katsir isbatu hay'atu syar'iyyah fi shalah ahda biha bi hadisin lam yasbut walau sabata lam yakun dzalika ma'nahu fa inal ajin fil lughah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkuat dengan pemahaman hadis ini. Seperti yang memperkuat pemahaman ini adalah ahli hadis. Siapa lagi kalau bukan ahli hadis? Siapa mereka? Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Al-Hafidh Ibnu Shalah. Ini udah bergelar Al-Hafidh semua, berarti mereka yang sudah hafal 400.000 hadis. Ya. Itu bukan sembarangan orang yang kalau sudah hafal 400.000 hadis. Bukan hadisnya, Pak, bukan hanya sekadar hadisnya, tapi nama-nama perawi hadisnya, nama-namanya. Jadi hadis itu ada perawinya untuk sampai ke Nabi. Misalnya contoh nih,
bapak sampai ini harus dihafal semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru sampai kena bidah. Dan para ulama hadis itu dia tidak cukup untuk menghafal hadis saja. Kalau hadis itu namanya matan. Nah, orang-orangnya itu namanya sanad. Sanadur rawi, ar-rawi itu, rawinya itu dia harus hafal fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Misalkan ada 30 orang, ya dia harus hafal 30 tuh. Bukan hanya hafal nama, tapi dia harus hafal profil hidupnya masing-masing. Bayangkan, ada nama kitabnya Ahlul Jarhi wa Ta'dil. Ini tangan saya tak cukup. Ya. Itu meriwayatkan nama orang-orang tadi. Makanya dapatlah kita status hadis itu sahih, status hadis itu hasan. Jadi misalkan ini bagus. Kadang-kadang di tengah itu ada yang lemah hafalannya. Nah, inilah nanti yang membuat hadis itu lemah. Nah, bukan kita yang mengatakan itu, tapi ulama-ulama hadis inilah yang mengecek satu persatu tadi itu. Seperti Imam Hafidh Ibnu Hajar, Imam Hafidh Ibnu Shalah, kemudian Al-Imam Hafidh Az-Zahabi. Ini kan orang-orang hebat semua ini. Yang paling hebat lagi siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Kenapa? Karena beliau berani mengatakan langsung inilah kitab menjadi kitab sahih. Kalau bukan karena Imam Bukhari, tidak mampu kita ini. Jauh sekali deretannya. Jadi kalau orang sekarang itu bisa mengatakan hadis ini hadis sahih, ini hadis, iya karena sudah disusun oleh Imam Bukhari. Sedangkan a'immatul mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ini bukan deretan orang bawah. Dia dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, dengan mencari sendiri. Nah, makanya diambil hadis ini, dia ambil hadis ini. Makanya dengan mengambil hadis antara a'immatul mazhab tidak sama. Oh, hadis menurut saya sahih, menurut ini sahih. Tapi ketika Imam Bukhari langsung kecek, oh iya, dipetel satu-satu. Waktu itu juga orang-orang tidak percaya dengan Imam Bukhari. Para ulama di waktu itu tidak yakin siapa Imam Bukhari ini. Akhirnya dites, didatangkan, kemudian disidang dengan diberikan beberapa hadis dan sanad itu diacak-acak. Ya, misalkan ini bapak yang sana duduk di sini, yang tengah di sini, yang sana. Nah, disuruh ngebetulkan. Ini hadisnya ini, dengan riwayat ini. Diberikan berapa puluh hadis. Lalu kata Imam Bukhari, semua hadis yang antum ucapkan itu hadisnya betul, tapi sanadnya yang berantakan. Saya akan luruskan sanad ini. Ini yang tadi di sini, yang 10 ke nomor 2, 9 ke nomor 1. Yang tadi Bapak bilang 1 itu berada di nomor 7. Nah, jadi dibetulkan oleh Imam Bukhari. Saking cerdasnya. Nah, disitulah para ulama di waktu itu takjub dan terheran-heran dengan kecerdasan Imam Bukhari. Maka jadilah namanya as-sahul kutub ba'dal Quran. Paling sahnya kita, sahihnya kitab di atas muka bumi ini setelah Al-Quran adalah Kitabul Bukhari. Jadi Al-Quran, kemudian kitab Bukhari. Setelah kitab Bukhari, kemudian kitab Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Tirmizi muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Daud ini muridnya Imam Tirmizi. Tapi posisinya sebenarnya Imam Tirmizi itu murid yang lebih tua daripada Imam Muslim. Nah, jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud. Nah, ini murid-muridnya Imam Syafi'i. Nah, jadi muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mazhabnya Imam Syafi'i loh. Iya.
Imam Bukhari itu mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau yang tidak bermazhab, siapa ente? Saya tidak bermazhab. Imam Bukhari tidak pakai mazhab, ente tak pakai mazhab pula. Kan begitu. Siapa yang lebih pintar, ente atau Imam Bukhari? Kan begitu. Orang tahunya hadis itu sahih, ngomong-ngomong sekarang sahih, hasan apa semuanya, itu karena ada Imam Bukhari bisa mengetahui hadis itu sahih atau tidak. Jadi kalau mengatakan tak perlu mazhab, ya cari saja hadis sendiri. Jangan pakai hadis Imam Bukhari. Terus cari sendiri, cari seorang. Ya, kan gitu kan lebih enak. Nah, tunjukkan kepintaran, jangan tanggung-tanggung. Tunjukkan kepintarannya. Cek satu hadis tuh, betulkan hadis itu macam mana. Janganlah cari hadis, cari motor aja. Cari motor tak ada BPKB, tak ada STNK. Cuman bapak dikasih aja pelat, dikasihlah masih ujungnya S atau W atau B lah. Gitu. Berarti kan pelat mempawah sana, kan begitu. Kalau dia C, Singkawang. Ini mobil, pelatnya ini. Carikan saya siapa yang punya namanya ini. Ini siapa nih? Bapak bawa. Alamat tak ada, SNK tak ada, BPKB tak ada. Cuman bermodalkan pelat ya. Medamlah sana, mutal sana. Tak dapat. Kalau sekarang kan udah enak. Udah ada kitabnya. Ambil Bukhari, ambil Muslim, ambil Imam Tirmizi, ambil Kutubus Sittah. Udah selesai sekarang. Sudah nyaman. Jadi tambah lagi sekarang, itu hadisnya dhaif, kami tidak pakai. Loh, hadis itu walaupun dhaif, yang dhaif itu bukan hadis. Yang dhaif itu riwayat. Hadisnya tetap dari Nabi. Yang tak boleh itu adalah hadis maudhu. Apa itu maudhu? Palsu. Itu bukan Nabi yang berbicara. Itu orang, manusia biasa yang ngomong. Nah, makanya dia maudhu. Tapi kalau hadis itu riwayatnya dhaif, itu makbul, boleh diterima. Hanya saja dalam ahlu sunnah wal jamaah, iya betul, setara hadis dhaif itu tidak dijadikan suatu dalil untuk menjadi sebuah hukum. Tidak boleh. Bab tauhid, kemudian bab ahkam halal dan haram, itu tidak mengambil standar hadis dhaif, tidak boleh. Dia standarnya sahih, kemudian hasan. Itu ya. Nah, kalau dhaif itu kita ambil, akan tetapi untuk fadilatul a'mal. Untuk apa? Untuk keseharian amaliyah. Contoh, nanti kalau bapak ibu baca di buku-buku barang siapa yang ini yang mengamalkan ini nanti pahalanya sekian. Baca siapa orang yang baca la ilaha illallah pahalanya sekian. Barang siapa. Ini kan banyak fadilah. Nah, itu tidak jadi masalah. Amalkan. Itu untuk fadilatul amal, untuk menyemangat amal kita. Nah, tidak apa-apa. Motivasi kita untuk semangat untuk mengamalkan sesuatu. Tapi ada juga yang sama sekali tidak mau mengambil hadis dhaif. Jadi yang dipakai itu hanyalah sahih atau hasan lah ya. Ada. Ya, itu haknya mereka masing-masing. Kemudian terakhir al-julus baina sajdatain an yasiha ma qablahu alla yaksida bi ghairah an yatma'inna an takuna tuma'nina yakin tuma'ninanya secara yakin an yastawiya jalisan wala yakfi idza kana munhaniyan alla yutawila ziyadata ala dzikril masyru' wa qadri aqalli tasyahhud li'annahu ruknun qasirun. Nah, tidak diperbolehkan duduk istirahat tadi untuk berlama-lama. Tidak boleh lama betul, tidak bisa. Dia hanya diperbolehkan duduk istirahat itu
Sebentar saja. Kalaupun seandainya lama, tidak boleh melebihi pada zikir yang dianjurkan. Jadi betul-betul lama, sebentar sekali. Wa gadri aqali tasyahud li'annahu ruknun qasir. Jadi pas kita sujud, nah naik itu Allah. Jadi tidak boleh lama di sini. Allah, lama betul. Nah, ini bukan tempat untuk lama. Jadi dia sebentar saja. Sebentarnya seperti apa, Ustaz? Ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu sudah terlalu sudah terlalu lama untuk posisi duduk istirahat. Jadi dia sebentar aja. Allah. Jadi sekiranya takbir itu tidak putus, itu sudah cukup. Kemudian tadi memperkuat pemahaman untuk tidak mengepal tangan. Di sini dikatakan waqad nassa ala wad'i hadzal hadis wa butlanuhu wa qara dzalika thalatha kibar min al-hufaz wa hum al-hafidz Ibnu Shalah wal Imam Nawawi. Bahkan hadis yang mengepalkan tangan itu dibatalkan oleh para ulama-ulama hadis. Batlanuhu, bahwasanya mereka mengatakan hadis yang mengepalkan tangan itu hukumnya batil. Jadi hukumnya batil. Jadi tidak ada sama sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepalkan tangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau ingin naik ke atas, posisi kedua belah telapak tangannya dibuka. Nah, itu yang diperkuat oleh Ibnu Shalah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Al-Imam Nawawi. Wal-Hafidz Ibnu Asqalani kama fit talkhis, sebagaimana dalam kitabnya At-Talkhis dan kitab Imam Nawawi Al-Majmu'. Waqad rawahu Ibrahim Al-Harbi fi Gharibil Hadis min tariq Yunus ibn Bukair anil Haythim Al-Atiyah ibn Qais Al-Arzaq an Ibnu Umar rafuhu. Waqad akhta'a man hasanahu khata'an qadihan lain al-Haytham bin Iran fi sanadihi dhaif wa zalika lam yuwathiqu illa Ibnu Hibban. Waqad khalafa al-Haytham as-sigat alladhi waqafahu wa lam yarfa'uhu kama lam yadhkuruhu fi Ibnu Lazin wa lam yutabihu bal khalafahu wa huwa la yahtamilu tafarrud wa rawi anhu Yunus bin Bukair qala al-Hafidz fi taqrib saduqun yukhti. Nah, di sini ini pembahasan panjang sekali tentang yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepal tangan. Jadi diceklah riwayat-riwayat tersebut, bahwasanya ada salah satu riwayat orang yang meriwayatkannya itu jujur, tapi tidak terlalu jujur betul. Kadang dia jujur, kadang dia bohong. Kan ulama hadis itu kan, perawi hadis itu tak boleh bohong. Jadi memang betul-betul Nabi betul lah. Posisinya itu diposisikan seperti Nabi. Hanya saja dia bukan Nabi. Jadi kalau dia berbohong ya sekali, selesai. Atau dia pikun, nggak bisa juga. Jadi dia selama hidupnya, ulama hadis itu, selama hidupnya, dari awal dia meriwayatkan hadis sampai dia meninggal, itu posisi dia dalam keadaan tidak pikun. Karena ada nanti ulama itu di ujungnya, atau sakit, atau hafalannya berkurang, itu jadi masalah nanti di hadisnya. Karena ketika kita nanti dapat hadis, ada satu kebingungan, ini meriwayatkannya di waktu beliau sehat atau beliau sudah dalam keadaan. Nah, ini kita butuh profil hidupnya. Jadi profil hidup itu penting. Kesehariannya seperti apa? Ini orang jujur-jujur betul atau enggak? Atau memang hari ini betul, besok enggak boleh lagi, bohong lagi gitu kan. Ini kan belang-belang. Ulama hadis tak bisa seperti itu. Ahli hadis itu yang membawakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenarannya, kejujurannya, semuanya itu harus dijaga agar riwayat yang dia riwayatkan itu betul-betul yakin ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Imam Malik itu pernah ingin mengambil hadis dari Madinah waktu itu ke Basrah.
Irak. Lalu datang sampai pada orang yang pemegang hadis. Kan orang dulu itu kan tidak mudah, Pak. Saya misalkan tahu, oh ada periwayat hadis di Sambas. Saya datang ke sana untuk mengambil riwayat itu. Itu terlalu dekat. Ini beda kota udah, beda negara. Pergilah Imam Malik tadi. Sampai di sana ketemu ini ulamanya. Dia lihat pas dia berludah sebelah kanan. Langsung ditinggal sama Imam Malik. Kenapa? Nabi tidak pernah berludah sebelah kanan. Pasti Nabi itu kalau berludah sebelah kiri. Itu adab. Apa kata Imam Nawawi? Imam Malik, aku tidak mau mengambil hadisku dengan orang yang tidak melakukan sunnah Nabi SAW. Lebih baik aku tinggalkan. Nah ini sedetail itu dijaga. Detailnya itu betul-betul dari akhlaknya Nabi SAW itu betul-betul dijaga. Untuk mengambil sanad ilmu. Jadi sanad ilmu itu enggak macam-macam, enggak asal mengambilnya itu. Jadi betul teliti betul. Imam Malik itu ketika ditanya hadis, ada orang datang ke rumahnya nanya hadis. Ya Imam, riwayatkan saya hadis ini. Kata Imam Malik, tunggu. Ente duduk, bentar tunggu ana. Tunggu. Imam Malik masuk ke dalam. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik mandi dulu, habis mandi pakai jubah, pakai wewangian, sholat 2 rakaat, baru keluar. Tanya, wahai Imam, apa lama? Saya nunggu. Nanti mau tanya apa? Saya mau tanya hadis. Hadisnya gini. Ya udah, saya jawab. Kenapa enggak jawab tadi saja, wahai Imam? Kalau tadi saya belum mandi. Posisi saya dalam keadaan baju saya tidak rapi. Karena ini hadis adalah ucapan Rasulullah, harus saya bawakan dengan posisi dalam keadaan suci. Inilah posisinya. Saya harus sholat dulu 2 rakaat. Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim itu meletakkan satu hadis, Pak, itu sholat dulu 2 rakaat. Setelah tulis, sholat lagi 2 rakaat. Tulis lagi, sholat 2 rakaat. Itu tak sembarangan. Makanya bukunya berkah, hebat. Kalau kita kan karena akhlak ini sudah hamburadul, akhlak ini sekedar ibadah saja, tapi akhlak dalam ibadah itu tidak dipraktekkan. Ya, akhirnya asar bekas daripada ibadah itu tidak kita dapati. Karena adab tadi sudah kita langgar, kita anggap sepele. Udahlah, tidak wajib kan begitu. Kalau mereka tidak mau, itulah bedanya para ulama. Kenapa mereka ulama hadis itu diagungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena pembawa daripada lisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Malik mengatakan, aku tidak mau. Bahkan akhlaknya Imam Malik itu, kalau beliau berada di kota Madinah, itu sandalnya dilepas, Pak. Tidak mau pakai sandal, pakai kaki ayam. Ditanya, ya Imam, kenapa engkau tidak pakai sandalmu? Dia katakan, aku takut. Takut apa, wahai Imam? Kakimu luka nanti? Tidak apa-apa. Aku malu untuk meletakkan sandalku ini di atas tanah Madinah. Kenapa? Karena di bawah tanah itu ada makhluk yang paling mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak mau. Aku lepaskan sandalku ini untuk menghormati jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab, Pak. Itu adab. Kalau sekarang, masya Allah, hilang adab itu. Alamnya adabnya sudah hilang. Masuk ke Masjidil Nabawi, itu pas perantarannya itu, terasnya itu, kita mau kita buka sandal, dengan sandalnya mesti dipakai sandalnya. Alhamdulillah, ketika ingat ini, saya waktu ke sana, saya buka sandal, saya benceng. Mudah-mudahan dapat berkah daripada Imam Malik. Buka. Pas ziarah ke Madinah, lepas sandal. Kan enggak jauh.
Nanti pas sudah keluar pintu kan pasang lagi. Nah, pas di tehel yang itu loh Pak, yang payung itu, ya udah jangan pakai sendal. Karena ada dalil. Artinya kita melakukan itu bukan sesuatu ngade-ngade. Kalau ditanya orang kenapa? Ingat dulu Imam Malik yang melakukan hal seperti itu. Itu adab. Nah, makanya berkah ya, daripada a'immatul mazhab, ilmunya berkah sampai sekarang, yaitu yang dijaga tidak lain dan tidak bukan adalah adab. Itu adab yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Sudah. Sama. Ya. Ya. Dari hadis yang cukup dengan Rabbil Firli termasuk kuat. Jadi dan untuk fadilatul a'mal ini kan termasuk fadilatul amal. Artinya dia bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Artinya ini suatu kesunahan di mana duduk di antara dua sujud itu dianjurkan untuk membaca. Jadi dia fadilatul a'mal. Artinya boleh saja dengan mengucapkan Rabbil Firli itu sudah cukup. Boleh. Boleh. Iya, enggak apa-apa. Boleh saja. Karena kan riwayat hadis yang begitu banyak. Nah, tapi dalam kitab ini itu kalau tidak salah itu siapa? Imam apa? Tirmidzi. Apa? Iya. Lupa nanti dicek aja lagi. Karena di sini yang diambil sengaja mu'allif mengambil satu pandangan langsung, yaitu dari kitab Imam Bukhari. Nah, nggak salah di beberapa hadis sama juga itu. Artinya boleh, nggak jadi masalah. Boleh saja. Nanti dicek lagi tentang hadis tersebut. Jika seandainya hadis itu pun nanti sanadnya lemah, dhaif, itu tidak jadi masalah. Jika seandainya lemah pun tidak jadi masalah, karena dia tidak ada bertentangan dengan bab hukum halal dan haram. Ini kan suatu fadilah untuk disalah-salahin. Kalau masalah napas hanya nyampe, apakah disertakan di tengah jalan ataukah bisa napas tapi dia masih sempurna tegak gitu. Kalau dari berdiri ke sujud memang masih mampu kan? Berdiri itu panjang gitu. Ya. Kalau dari duduk ke atas itu pendek. Jadi kalau seandainya napasnya pendek, udah nggak usah disambung. Ya, nggak bisa disambung. Allah, makanya nggak pas gitu. Allahu Akbar. Tapi yang repotnya kalau dia jadi imam. Jadi imam ya, yang dimana dia harus sampai ke atas kalau dia jadi imam kan. Jadi kalau seandainya dia disambung pun tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Artinya dia tidak melukai daripada rukun-rukun sholat. Tidak ada suatu hal yang membatalkan. Pun ingat saja takbir itu boleh diperpanjang sampai 7 alif 14 harokat. Jadi itulah panjangnya kalimat Allah tadi. Allahu Akbar. Jadi panjang. Takbir sama. Pokoknya di kalimat takbir itu boleh diperpanjang sampai 7 alif. Boleh. Nah, tapi haram untuk lebih daripada 7 alif. 7 alif itu 14 harokat. Satu alif 2 harokat. Ya kira-kira Allah agak lama sedikit. Allahu Akbar.
Jadi orang takbir itu boleh agak lama. Misalkan dia memasukkan niat payah, Allahu Akbar, baru dapat. Nggak apa-apa, boleh perpanjang. Sila Pak Haji. Sudah? Udah? Sila Pak Haji. Ya, iya, disilang begini. Iya, tidak ada riwayatnya. Ya, tidak ada riwayat. Cuman kalau dikatakan boleh, ya boleh-boleh saja. Dapat. Artinya dia dapat duduknya dapat. Kan untuk hanya sekedar duduk. Tapi posisi disilang begitu tidak. Karena Nabi bentuknya iftiros, satu kaki yang dijadikan tempat duduk. Nah, kalau ik'a itu lebih ada. Ik'a tadi begini. Maaf. Kalau ini ada. Riwayatnya ada. Nah, kalau ini ya. Tapi kalau ini ada. Iya, ada. Hah? Begini. Iya. Kalau begini, iya ada. Begini. Kalau begini, begini. Iya. Tapi kalau begini, apakah sah? Ya sah. Boleh-boleh sah. Boleh-boleh saja. Tapi kan apa? Tidak mendapatkan sunnah. Iya. Sunnah. Sila. Tapi saya melakukannya pada saat tasawuf awal. Untuk salah apakah sudah kedaksaan? Bagaimana untuk yang kedua, yaitu apakah ada batasan saat kita membaca tasawuf akhir, baca tasawuf akhir? Ada para mas ulama itu beda pendapat. Ada batasan sampai wala nilai solid atau ada balai dari Allah atau ini kamar surat Allah solid. Yang penting jangan sampai bilang apakah ada batasannya Ustaz. Yang ketiga, apa manfaat gerakan salam? Apa manfaat gerakan salam? Serta mana gerakan salam sebagai penutup kesan akhir? Ini sebenarnya pertanyaan ini masuk ke kajian minggu depan. Tasahud, karena dia masuk di tasahud kemudian salam. Tapi tak jadi masalah. Yang pertama duduk tahiyat akhir dengan menggunakan tahiyat awal. Ya, kalau seandainya tidak ada halangan atau apapun, yukhalifu sunnah, makruh. Kalau seandainya tidak ada halangan, artinya saya sering duduk tasyahud akhir itu di posisi tasyahud awal, karena saya memposisikan di samping saya. Kadang di samping saya itu ada orang tua yang dia mendulukkan posisinya tasyahud akhir. Kan sempit itu. Misalkan begini, ya, kita di tengah sini. Ini orang tua. Kemudian orang tua itu sudah posisi begini. Yang di sana juga posisi sudah begini. Kita baru begini. Ini kalau kita paksakan begini juga, artinya kasihan. Di sini ya kebijaksanaan ilmu. Daripada nanti menyakiti orang tua, lebih baik ya jangan ambil posisi tasyahud awal, itu lebih baik daripada nanti menyakiti. Kan kasihan juga nanti. Biarlah dia, suka hati dia lah kata dia. Ini kan sama-sama nak ngejarkan sunnah nih kata dia. Yang ini begini, yang ini begini. Sampai duduk di atas apa? Ngeduduk apa namanya nih? Jari-jari dia nih. Terkena dia, kata dia lah. Nah, begitu kan dia kenahan sakit nanti. Nah, ini enggak baik. Artinya sudah posisikan dalam posisi tasyahud awal. Tapi jika seandainya dalam keadaan apa? Tidak ada sedikit pun apa? Halangan atau apa, ya jangan. Ya, posisikan dalam tasyahud akhir. Kemudian banyak tadi, sebenarnya itu kajian untuk minggu depan juga, karena dia posisinya di apa? Tasyahud akhir tadi ya. Tasyahud akhir itu intinya begini.
Sebenarnya dia sedikit. Tahiyat itu sedikit, Pak. At-tahiyatul lillah, at-tahiyatul lillahi wa barakatuh, shalawatut thayyibatun lillah, assalamu alayka. Itu panjang itu sebenarnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Itu panjang tahiyat. Tahiyat itu sebenarnya sedikit saja. At-tahiyatul lillah, salamun alayka. Itu wajib. Tahiyatnya wajib. Kemudian salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu wajib. Tasyahud itu wajib. Kemudian sholawatnya itu wajib. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wes, selesai. Itu wajibnya. Adapun sholawat yang sampai innahu hamidum majid itu afdhalus sholawat. Itu diambil dengan afdhalus sholawat. Diambillah namanya sholawat Ibrahimiyah. Karena dari banyaknya sholawat yang Bapak Ibu sering dengar, sholawat yang hadis yang paling sahih itu sholawat Ibrahimiyah. Itu status hadisnya sahih. Artinya ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana salam kepadamu, tapi ajarkan kami bagaimana sholawat kepadamu. Nah, Nabi ajarkan sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca di tahiyat akhir. Jika seandainya tidak dibaca sholawat Ibrahimiyah itu untuk memperpendek, mungkin dia seperti sholat tarawih. Kan sholat tarawih kan cepat itu. Kok imam kok cepat benar? Macam mana ceritanya dia nih baca sholawat Ibrahimiyah nih? Dia kan cepat enggak? Dia enggak pakai baca sholawat Ibrahimiyah, dipastikan. Dia imam itu pasti baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bapak Ibu bingung. Saya terkejar, Ustaz, saya ini udah cepat dah. Tapi dia tidak mungkin baca sholawat Ibrahimiyah. Karena dia baca sholawat pendek saja, yang penting mengambil kewajiban. Nah, yang terakhir tadi salam. Ya. Apa tadi? Iya. Ini juga nanti di bab keduanya lagi nanti di bab salam. Nah, salam itu gerakannya sunnah, tapi bacaannya yang wajib. Salam itu hukumnya gerakannya, salamnya wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Itu gininya itu sunnah. Dia seandainya tak noleh pun tak apa-apa. Tapi jangan dipraktekkan, nanti bingung pula orang. Leher imam ini sakit ke apa kan begitu. Nah, ini jadi masalah nanti. Jangan buat masalah. Ini kan sekedar kajian ya. Kalau kajian kan kita tak apa-apa. Ya, tapi kalau nanti prakteknya jangan. Nah, yang sunnahnya pun yang itu sebelah kah? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sudah dapat sunnah. Tapi mau sempurna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, jadi kalimatnya itu yang paling wajibnya itu adalah kalimat salamnya. Salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi. Dan posisinya dalam posisi dadanya mantap. Jangan bergerak. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini batal nih sholatnya nih. Karena ininya sudah tidak menghadap kiblat. Nah, dia nanti ada syaratnya dalam ilmu fikih itu ada syarat salam. Ada namanya arif wa khatib. Jadi kalimatnya harus assalamualaikum, ada alif lamnya, assalah. Enggak boleh dia assalamualaikum. Nah, salam. Bisa. Enggak sah. Itu. Alaikum, dia harus kum. Enggak boleh dia alaika. Assalamualaika. Batal. Enggak boleh. Adapun warahmatullah itu tambahan. Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi ditambah wabarakatuh itu tidak dianjurkan. Jadi ittafaqal ulama, terutama ulama Syafi'iyah, bahwasanya wabarakatuh itu tidak diperbolehkan untuk ditambah, dibaca ketika dalam sholat 5 waktu. Jadi dia cukup pas posisinya dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Adapun wabarakatuh itu diperbolehkan hanya
pada sholat jenazah itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sholat jenazah. Tapi kalau sholat 5 waktu, ittafaqal ulama bahwasanya tidak dianjurkan. Tapi kalau sholat jenazah itu dalam pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan, tetap saya akan mengatakan itu wabarakatuh. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama Hadramut, ulama-ulama Tarim, mereka menggunakan kalimat wabarakatuh. Tapi ada juga yang tidak mau menggunakan wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tak jadi masalah itu babnya. Silakan. Udah Ibu? Iya. Barangkali saya kemarin tidak datang ke bagaimana saya bukannya kembali. Kalau kan kita Pak, harus hukum di sini atau boleh? Bacanya. Oh ya. Itu ya. Iya. Paham. Assalamualaikum. Ya, jadi diusahakan. Jika seandainya tidak bisa atau tidak mampu, tadi sama dengan pertanyaan Bapak Dayat juga tadi, jika seandainya tidak mampu, ya semampunya lah. Tapi kalau seandainya bisa, gerakan sholat itu tidak terputus dengan zikir. Seperti tadi Ibu, misalkan saya gini, Samiallahu liman hamidah, saya mau takbir ke bawah, Allah, dari sini saya sudah takbir, Allah Akbar. Jadi posisinya itu agar gerakan kita itu tidak kosong dengan zikir. Karena kalau begini, ya, Samiallahu liman hamidah. Nah, Allah. Dari sini saya ke sini, ini sudah kosong. Makanya di sini para ulama menganjurkan untuk tidak dikosongkan, maka diisi dengan zikir. Walaupun takbir tadi diperpanjang, tidak jadi masalah, karena memperpanjang takbir pun tidak melebihi daripada 7 alif tadi, 14 harokat, dia masih dapat. Nah, tapi posisinya tadi kalau kata Pak Dayat kan, kalau dari atas ke bawah posisi napas masih nyaman. Tapi kalau udah begini, Allah, pas terputus kan, itu enggak jadi masalah. Jadi gitu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ji. Sudah. Adab di luar salat berludah. Tapi kalau di dalam salat itu bagaimana caranya? Iya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita praktekkan di keseharian kita. Jadi adab berludah itu memang tidak dianjurkan untuk sebelah kanan. Sebelah kanan tidak dianjurkan. Bagi kita mungkin biasa, tapi kalau bagi ulama ahli hadis itu berbahaya. Artinya apa yang kita lakukan itu biasa, tapi bagi ulama hadis itu bisa celah. Misal kita kan buka kopiah itu biasa, tapi bagi ulama ahli hadis itu bahaya. Ya, bahaya. Duduk warung kopi, duduk di gitu, itu bagi kita biasa, tapi ulama hadis itu berbahaya. Nah, jadi itu level yang berbeda. Tapi tetap karena itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap baik itu di luar sholat atau di dalam sholat, tetap berludahnya sebelah kiri. Kalau di dalam sholat seperti apa? Iya, dalam sholat tidak boleh berludah di masjid, karena itu menghina Kalaupun memang terpaksa, ya sudah berludah. Kalau memang ada bawa tisu, ya berludah di tisu. Kalau memang tidak ada tisu, ya mau tak mau lah, baju ini yang kena. Begitu. Apa? Berludah.
Di mana tuh? Buang iblis yang kalau ke dalam pengajian ngaji. Anda kita baca Al-Quran, kita sering berdakwah dengan tuh iblis udah ke apa ludah iblis. Oh, gini ya, puh gitu ya. Sembo. Iya. Gitu. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Enggak. Tak tahu saya. Ya sembur iblis itu ya. Ya mungkin. Iya, tapi ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ada. Tapi tidak sampai keluar apa? Keluar itu enggak. Tapi dengan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin tidur, Nabi itu ajarkan kepada kita dengan membaca ayatul kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Nabi tiupkan gini. Kemudian setelah itu kita usapkan. Nah, itu Nabi ajarkan untuk apa? Agar terjaga dari godaan-godaan apa jin, syaitan, iblis tadi. Boleh. Apa? Tapi jangan sampai keluar air. Nah, karena jin pun agak mempan dengan air liok itu. Begitu. Begitu. Sila. Bagaimana kalau kondisi itu sujud itu kondisi penuh sesak? Ya. Di sini saya boleh sujud di punggung orang, boleh sujud di. Iya, begini. Itu kan posisinya dalam kitab itu kan begini. Yang terpenting di dalam sujud itu adalah punggung ini tidak harus lebih tinggi daripada kepalanya. Nah, jadi seandainya nanti berdesak-desakan, tahu-tahu di depan ini ada tangga, misalkan sujud kan mau tak mau sujud di tangga. Ini posisi kita begini dan tangga di atas begini. Ah, jadi begini. Nah, yang terpenting ini tidak boleh rendah daripada kepala. Jadi misalkan ini tangganya di sini, sedangkan punggung dia begini, tidak bisa. Tapi jika seandainya depan, misalkan kamu dia sujud di atas gitu. Ya begini udah. Enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah. Nah, tapi itu kan alal mazhab. Itu alal mazhab itu. Anabilah, ya. Nah, sebagiannya lagi dia tidak al mazhabnya. Jadi dia tidak mutlak. Karena di sebagian mazhab lagi nanti wajib meletakkan kepala itu posisinya di atas tempat sujud, dan punggung orang bukan tempat sujud. Nah, tapi kan lil darurah di situ mewajibkan di atas ini. Makanya nanti ada pembahasan sholat di atas pesawat. Makanya dalam beberapa mazhab sholat di atas pesawat itu tidak sah, karena dia posisinya sujud bukan di atas tempat sujud, karena dia posisinya di atas gitu. Seperti itu. Makanya sekedar sholat di atas pesawat itu hanya, terutama mazhab Imam Syafi'i itu posisinya sholat di atas pesawat itu hanya sekedar hurmatul waqt, menghormati waktu, nanti sampai harus diqodho. Iya, itu begitu. Karena tadi, sebagian lagi memperbolehkan, tapi dengan syarat apabila sujud dan rukunya posisinya dalam keadaan sempurna. Tapi kalau dia sholat di atas kursi saja, itu sholatnya harus wajib diqodho. Itu tidak memenuhi syarat. Jadi kalau dia masih di atas, sekarang kan pesawat sudah ada tempat sholat, seperti sholat Imarat itu udah ada. Ya, sholat Imarat itu sudah ada. Etihad itu katanya ada sudah. Jadi diberikan tempat untuk sholat. Nah, jadi tidak lagi di atas kursi. Nah, ada tempatnya dia. Nah, itu sebagian memperbolehkan. Nah, sebagian lagi tidak. Nah, tapi ala kulli hal boleh. Karena dia posisinya ada rukuknya, ada sujudnya. Yang sepakat secara mutlak sholat di atas kursi itu sama sekali bukan tidak diperbolehkan, boleh, tapi nanti wajibul qadha. Jadi sholat ini hurmatul
waqt. Untuk apa Ustaz salat hormatul waqt? Kalau seandainya terjadi apa-apa nanti di pesawat, kita posisinya bukan posisi tarikus sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Kita sudah menunaikan sholat, hanya saja waktu yang tidak tepat. Makanya nanti kalau pergi ke luar negeri atau apa, ya posisinya lihat di sana nanti jam berapa, di sini jam berapa. Kemungkinan bisa jamak takdim, nanti kalau misalkan jamak takhir di sana nanti bisa jamak takhir. Kan beda apa? Beda jam kan? Ya sama, hormatul waqt juga. Salat hormatul, nggak bisa kemana-mana dengan posisi macet apa semuanya. Hormatul waqt. Kalau nanti ditarik sama malaikat, begitu. Allah alam. Nah, itu diantaranya tadi itu kajian mazhab di situ untuk di apa pembahasannya. Wallahu alam nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.